Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kembali lagi kami hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus, Engkau pimpin firman-Mu Tuhan. Engkau urapi firman-Mu Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami, urapi seluruh kehidupan kami, urapi lidah bibir kami Tuhan. Dalam kami menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kuat kuasa-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berikan kami hikmat marifat yang daripada Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja di dalam pelayanan kami, memimpin, mengurapi Tuhan Yesus. Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Engkau berkati Tuhan Yesus, firman-Mu Engkau meteraikan, Engkau berkati Tuhan. Nama-Mu dipuji, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kami mohon alaskan doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berikan kita kesempatan lagi untuk kita ketemu lagi lewat ibadah online ini. Puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, saat ini kita berada di hari Pentakosta. Kalau waktu hari Kamis yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yaitu hari ke-40 dari kematian Tuhan Yesus. Yesus mati, pada hari ketiga Yesus bangkit, pada hari yang ke-40 dia naik ke sorga, lalu dia berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka disuruh menanti janji Bapa, yaitu kuasa Roh Kudus yang dijanjikan itu. Mereka menunggu sampai kepada hari ke-50, yaitu hari Pentakosta. Saat ini kita merayakan hari Pentakosta. Puji Tuhan. Walaupun kita nggak bisa berkumpul ibadah bersama-sama di gereja, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Dimanapun kita bisa beribadah. Saudara-saudara di rumah, saudara beribadah di rumah, Tuhan juga hadir saudara. Tuhan hadir bukan cuma ibadah di gereja, tapi di mana saja kita beribadah, Tuhan hadir, saudara. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Saat ini kita memperingati hari ke-50, yaitu hari Pentakosta. Saudara-saudara, kalau kita lihat firman Allah katakan di dalam suratan Korintus, 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan ada lebih dari 500 orang yang menyaksikan pesan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 500 orang ini mereka kembali ke Yerusalem. Seperti pesan Tuhan Yesus, jangan tinggalkan Yerusalem, melainkan menanti janji Bapa yang kamu dengar daripadaku, kata Tuhan Yesus. Apa itu janji Bapa? Yaitu kuasa Roh Kudus yang sedikit hari lagi akan memenuhi, akan mengurapi murid-murid orang percaya. Saudara-saudara, tapi mereka harus menunggu di Yerusalem. Nah, ada lebih dari 500 orang yang mendengar pesan Yesus. Setelah Yesus naik ke sorga, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka masuk ke loteng Yerusalem. Mereka berkumpul bersama-sama. Mereka bersehati, bertekun, bersehati di dalam doa. Nah, saudara-saudara, itu 500 orang itu, saudara-saudara, rupanya mereka nggak bersabar, nggak bertahan, nggak bertekun. Dari 500 orang, hanya 120 orang yang bertekun, saudara, sampai kepada hari Pentakosta, hari ke-50. Hari pertama mereka datang, mereka berkumpul bersama-sama. Hari kedua, ketiga, hari keempat mereka sudah mulai jenuh. Berkurang dari 500 menjadi 400, menjadi 300, menjadi 200. Sampai kepada hari Pentakosta,
hanya 120 orang yang tetap bertekun bersehati di dalam doa. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Dikatakan 120 orang yang bertekun bersehati di dalam doa. Kalau saudara lihat di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-15. Angka 120 itu berbicara dari hal kesudahan segala daging. Saudara-saudara, lalu kita lihat pada hari Pantekosta, mereka yang bertahan sampai kepada hari Pantekosta. Apa yang terjadi pada hari Pantekosta? Pada hari yang ke-50. Kalau kita lihat, saudara-saudara, kalau kita lihat dulu, saudara lihat di dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13. Tolong dibacakan dulu. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Di dalam Dia katanya. Kita yang percaya kepada Yesus. Kita yang percaya kepada Yesus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara, pada waktu kita percaya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita percaya karena kita mendengar berita Injil. Karena kita mendengar firman Tuhan, kita percaya. Pada saat kita percaya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, kata Efesus 1 ayat 13 katakan. Saudara-saudara, meterai berarti kita disahkan. Tetapi untuk kita memiliki penuh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita harus bertekun bersehati di dalam doa. Seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid. Mereka menanti janji Bapa. Mereka menanti Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Dari hari ke-40 sampai kepada hari yang ke-50. Hari Pantekosta, hari Pentakosta. Nah, saudara-saudara, kita lihat di situ pada hari Pentakosta itu apa yang terjadi. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 1 dulu. Dikatakan ketika hari Pentakosta, ketika hari ke-50, semua orang berkumpul. Mereka yang berkumpul bertekun bersehati di dalam doa. Para murid-murid, mereka yang bertekun bersehati di dalam doa, dikatakan pada hari Pentakosta. Lalu selanjutnya, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tiba-tiba pada hari Pantekosta, mereka sedang bertekun bersehati di dalam doa. Mereka merasakan ada tiupan angin keras. Mereka merasakan ada tiupan angin memenuhi ruangan itu, tempat mereka duduk. Saudara-saudara, lalu selanjutnya, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Tampak pada mereka lidah-lidah api turun dari langit. Lidah-lidah api turun dari langit hinggap ke atas mereka, katanya. Saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, lidah-lidah api, kita melihat di sini Roh Kudus memenuhi murid-murid dalam bentuk lidah-lidah api. Saudara, pada waktu Yesus
Kalau saudara lihat di dalam Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16, setelah Yesus dibaptis, Matius pasal 3 ayat 13 sampai 16, di situ dikatakan setelah Yesus dibaptis, Yesus keluar dari dalam air, tiba-tiba dari langit terbuka katanya. Ada suara mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Lalu turun dari langit Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Kenapa? Karena Roh Kudus mengurapi Yesus dalam bentuk burung merpati. Burung merpati lambang ketulusan. Karena Yesus adalah Allah yang sempurna. Dia juga manusia yang sempurna. Di dalam Yesus tidak ada unsur dosa. Tetapi pada waktu murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus turun dari langit. Dikatakan Roh Kudus seperti lidah api turun dari langit, bertebaran hinggap ke atas mereka. Lalu mereka penuh dengan Roh Kudus. Kenapa kepada murid-murid dalam bentuk lidah api? Kalau kita lihat, waktu kami sekolah dulu, saudara, kami belajar tentang pelajaran Roh Kudus. Roh Kudus itu dalam bentuk api. Api itu adalah pertama dia membakar, menghanguskan daripada kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Allah. Dibakar, dihanguskan keangkuhan kita, kesombongan kita, keegoan kita, dibakar habis oleh Roh Kudus. Pertama. Kedua, api selain dia membakar, dia juga menyucikan. Peralatan medis yang mau dipakai itu harus dibakar, dipanaskan, dibakar. Itu dibakar berarti dibersihkan dari kuman-kuman. Dibersihkan, disucikan. Berarti api itu selain dia membakar, dia juga menyucikan, saudara. Katanya kalau mau steril dari kuman corona, wabah corona, harus disetrika dulu katanya, saudara, supaya steril, kumannya itu mati katanya. Itu dipanaskan berarti kan, dipanaskan. Jadi api itu selain dia tadi dikatakan menyucikan, membakar, menghanguskan, membakar, menyucikan, membuat steril. Saya ingat waktu Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau saudara lihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-6, Yesaya bilang dia nggak petal lidah, dia nggak bisa bicara, mulutnya najis katanya. Lalu di dalam penglihatan Yesaya dikatakan dia melihat ada serafim terbang mengambil capitan, lalu membawa serafim terbang membawa capitan, lalu mengambil bara api dari mezbah, saudara. Lalu bara api itu ditaruh ke mulutnya Yesaya. Maka mulutnya Yesaya jadi suci. Jadi menyucikan. Api itu membakar, membersihkan, menyucikan. Begitu juga kita pada waktu kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Murid-murid pada waktu mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus dalam bentuk api, yaitu menyucikan. Lidah bibir mereka disucikan oleh api Roh Kudus. Seluruh kehidupan kita disucikan oleh api Roh Kudus.
Perkara-perkara yang tidak berkenan di dalam kehidupan kita itu dibakar habis oleh Roh Kudus. Tuhan jadikan kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, itu murid-murid pada saat mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka melihat lidah-lidah api turun dari langit, hinggap ke atas mereka, bertebaran katanya, hinggap ke atas mereka. Lalu mereka, di dalam ayatnya yang keempat dikatakan, lalu mereka penuh dengan Roh Kudus. Tanda mereka penuh dengan Roh Kudus. Tolong baca ayatnya yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Tanda mereka penuh dengan Roh Kudus, firman Allah katakan mereka berkata-kata dalam bahasa lain, sebagaimana yang diberikan oleh Roh itu. Kalau terjemahan lama dikatakan mereka berkata-kata berbagai-bagai bahasa sebagaimana yang diilhamkan. Kalau terjemahan baru dikatakan sebagaimana yang diberikan oleh Roh itu. Terjemahan lama dikatakan sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh. Mereka berkata-kata. Jadi mereka berkata-kata itu bukan menurut keinginan mereka, bukan menurut perkataan mereka, keinginan mereka, tetapi mereka berkata-kata menurut pimpinan Roh, sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh, sebagaimana yang diberikan oleh Roh. Saudara, saya ingat berapa tahun yang lalu, waktu saya baru selesai dari sekolah Alkitab, saya praktek di Jakarta. Pada waktu saya praktek di sana, kami dapat waktu itu saya melayani remaja dan pemuda, saudara. Pada waktu itu kami dapat undangan KKR remaja. Lalu dengan persetujuan Bapak Ibu Gembala, kami pergi menghadiri undangan KKR remaja ya saudara-saudara. Ada sekitar 20-30 anak remaja yang kami bawa pada waktu itu untuk menghadiri KKR remaja pada waktu itu, saudara. Nah, saudara-saudara, sementara firman Tuhan berjalan selesai itu, pembicara bilang begini, saudara-saudara yang mau dipenuhkan Roh Kudus, mari maju ke depan. Lalu anak remaja saya, mereka bilang minta izin dulu sama saya, mereka maju ke depan. Mereka bilang, "Tante, boleh kami maju?" "Oh, silakan." Saya bilang, "Kalau kalian tergerak, silakan." Saya bilang gitu. Lalu mereka maju. Ada sekitar 30-an orang maju ke depan, saudara. Mereka maju ke depan, berlutut di depan, berdoa sama-sama. Ada banyak memang remaja-remaja yang lain juga maju ke depan. Selain dari gereja tempat saya praktek ya, saudara. Lalu pas si hamba Tuhan ini sampai di anak remaja saya, saudara, dia bilang begini, "Ikutin saya." Gitu, saudara. Lalu anak remaja saya bilang begini, "Gak bisa om," katanya. Lalu apa, saudara? Pendeta itu bilang, "Bodoh kamu," katanya. Dibentak, saudara. Anak remaja saya itu dibentak, "Bodoh kamu," katanya gitu. Anak remaja saya ini begitu dibentak, kagetlah nih, saudara. Langsung mereka bangun, semua teman-temannya dikorek, bangun semua mundur, saudara. Saya juga bingung. Mereka baru maju ke depan, kok udah mundur, udah balik lagi. Saya pikir gitu. Saya tanya, kenapa kok pada mundur? Saya bilang gitu. "Enggak tante," katanya gitu. "Masa kita dikatain bodoh?" Disuruh ikutin. Saya bilang gak bisa. Dia bilang, "Bodoh kamu," katanya gitu. "Emang kalau Roh Kudus gitu ya tante," katanya. Saya bilang udah. Kan berisik ya saudara ya, kalau lagi suasana itu kan udah nanti aja. Saya pikir nanti di kebaktian remaja saya bahas gitu kan. Udah. Lalu saudara-saudara, singkat cerita, hari Senin kebaktian remaja.
Waktu itu saya kasih pelajaran tentang Roh Kudus. Saya kupas ayat ini. Firman Allah katakan mereka berkata-kata sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh, bukan diajar. Tidak diajar. Lalu saya ajak mereka menyembah Tuhan. Selesai pelajaran, saya ajak mereka menyembah. Sampai mereka merasakan hadirat Tuhan. Kami datang tumpangan tangan aja. Dukung mereka di dalam doa. Lalu mereka rasakan jamahan Tuhan. Mereka rasakan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan mereka. Tapi kita nggak ajar. Kami hanya mendoakan mereka, menumpangkan tangan ke atas mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh rasul-rasul. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Tetapi tidak diajar. Nah, saudara-saudara, dikatakan ini sebagaimana yang diilhamkan. Banyak orang untuk penuh Roh Kudus cari yang gampang. Diajar, cek, udah jadi, sudah penuh. Udah maju ke depan, didoakan sama pendeta, ikutin, udah penuh gitu. Bukan seperti itu. Itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh. Mereka bertutur katanya. Sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh, mereka berkata-kata. Kata-kata bahasa yang Tuhan kasih itu kan dibilang ada di situ ada, kalau saudara baca terus di dalam Kisah Rasul ini ada bangsa-bangsa lain. Ada bangsa Elam, ada bangsa Mesopotamia, ada bangsa itu. Mereka yang mengerti bahasa itu adalah mereka, ya orang-orang Yahudi yang sedang pulang, mereka yang sedang beribadah di situ. Mereka mendengar itu, mereka mengerti bahasa yang diucapkan oleh rasul-rasul itu. Sedangkan rasul-rasul itu nggak ngerti apa yang mereka ucapkan, tapi yang mereka tahu adalah mereka berdoa, mereka berkata-kata itu memuliakan Yesus, memuliakan Allah. Jadi banyak orang yang salah memahami tentang Roh Kudus. Pernah satu waktu juga saya hadir di dalam satu kebaktian, saudara. Lagi sembahyang enak-enak, lagi menyembah enak-enak. Tiba-tiba kok seperti kayak ada angkat satu di sebelah kiri, hayu angkat nada gitu ya, sebelah kiri. Terus sebelah kanan lagi, dia tunjuk sebelah kanan saya. Langsung saya bilang, kok bisa diatur begitu ya? Saya bilang, Roh Kudus kok bisa seperti itu? Jadi seperti kayak ada yang komando gitu, saudara. Akhirnya saya kok berbakti jadi nggak sejahtera gitu, saudara. Kan firman Tuhan bilang sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh. Bukannya seragam menurut apa yang dikomando sama si pemimpin ini, saudara. Dan itu juga kadang-kadang bahasanya berubah-ubah. Sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh, misal dikatakan kan. Bisa umpamanya pakai bahasa Inggris, besoknya bisa pakai bahasa Belanda dan sebagainya. Roh Kudus itu kan kaya dalam bahasa, saudara. Enggak monoton orang bilang ya, saudara. Nah, itulah saudara-saudara. Nah, kita melihat di sini Roh Kudus. Mereka murid-murid ini, saudara, yang 120 ini mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata di dalam berbagai-bagai bahasa sebagaimana yang diberikan, sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh itu, mereka berkata-kata. Nah, Roh Kudus itu bukti
tanda orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu mereka berkata-kata dalam berbagai-bagai bahasa. Tetapi di dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu memberikan kita keberanian, saudara. Kalau saudara lihat di dalam Kisah 1 ayat 8, di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa, katanya. Roh Kudus itu berarti kuasa. Amin, saudara. Roh Kudus itu adalah kuasa Allah. Kuasa dari tempat yang maha tinggi. Roh Kudus itu juga Allah. Dikatakan Roh Kudus itu dia Allah. Dia sama dengan Yesus. Pada saat Yesus naik ke sorga, Roh Kudus yang turun. Yesus naik ke sorga, Roh Kudus yang mendampingi, yang menyertai murid-murid. Kalau Yesus masih ada di atas muka bumi ini, Yesus terbatas dengan tubuhnya. Yesus ada di Israel sana, Yesus nggak bisa ada di Indonesia. Karena terbatas dengan tubuhnya. Tetapi kalau Roh Kudus, dia bisa ada di Amerika, dia bisa ada di Asia, dia bisa ada di Eropa, dia bisa ada di Indonesia. Dia bisa ada di desa-desa. Dia bisa ada di rumah saudara. Dia bisa ada di mana-mana. Haleluya. Ada nyanyian berkata, di seluruh dunia Roh Allah bekerja, katanya. Di seluruh dunia. Bukan cuma satu tempat, tetapi di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Roh Allah menguasai seluruh dunia ini. Di barat, di timur, di utara, selatan. Seluruh dunia. Dia bekerja. Menjamah, memimpin gerejanya. Mengurapi gerejanya. Yang bertekun rindu akan dia. Bertekun, bersehati, menanti dia, maka dia akan datang memenuhi gerejanya dengan urapannya. Haleluya. Di Amerika mereka berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus. Kita di Indonesia berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja, menjamah setiap hati yang rindu. Haleluya. Kalau kita rindu dijamah oleh Tuhan. Kalau kita rindu dijamah oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan menjamah kita. Ada yang bilang, kok saya susah ya untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus? Hati kita siap gak untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus? Kadang-kadang ini hati ini yang gak siap, saudara. Hati yang gak terbuka untuk Tuhan. Hati yang keras. Hati yang tidak percaya. Hati yang tidak taat. Kalau kita buka hati untuk dia, dia akan masuk dan tinggal di dalam kita. Ada yang udah beberapa kali 10 malam, tiap kali 10 malam berdoa, mencari, nggak dapat katanya. Kenapa? Hatinya terbuka nggak untuk Tuhan? Buka hati nggak untuk Tuhan? Buka hati, izinkan dia tinggal, dia masuk dan tinggal di dalam hati kita. Maka dia akan masuk dan tinggal. Dia akan bertahta di dalam kehidupan kita. Dia akan memimpin kehidupan kita, saudara. Kita nggak bisa jalan sendiri. Kita perlu pimpinan Tuhan. Kita perlu pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran, katanya. Roh Kudus akan menuntun kita.
untuk kita dapat memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menuntun kita, memberikan kita pengertian untuk kita dapat mengerti akan firman Tuhan. Kita untuk mengerti firman Tuhan dengan akal pikiran kita sendiri nggak bisa, saudara. Hal-hal yang rohani kita harus pahami dengan yang rohani. Kan firman Tuhan kan hal-hal yang rohani. Kita harus mengerti juga, kita harus memahami juga dengan hal-hal yang rohani. Sebab itu kita perlu Roh Kudus untuk menerangkan firman Tuhan di dalam pengertian kita, dalam pikiran kita, untuk kita dapat mengerti, untuk kita dapat memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kita, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu saya katakan peranan Roh Kudus itu penting di dalam kehidupan kita, terlebih kita sebagai gereja Tuhan pada akhir zaman. Kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bilang, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Sebelum kedatangan Tuhan akan didahului dengan tanda-tanda. Untuk kita dapat memahami itu semua, kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, firman Tuhan bilang, dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang pertama, di situ dikatakan akhir zaman akan datang masa yang sukar. Kita hidup pada masa yang sukar. Apalagi saat-saat ini kita dibatasi, segala sesuatu kita dibatasi. Kita nggak bisa dalam tanda kutip kita nggak bisa berkarya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatu harus di rumah. Mereka yang biasa bekerja di luar rasanya susah. Mau bikin apa di rumah katanya. Kita hidup pada masa yang sukar, firman Tuhan bilang. Ini setelah ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi firman Allah sudah menuliskan kita hidup pada masa yang sukar. Sebab itu kita perlu pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa tetap bertahan di dalam kehidupan ini. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Secara kehidupan memang kita menghadapi masa yang sukar. Belum lagi tantangan di dalam kita untuk pengiringan kita kepada Tuhan. Kita akan mengalami banyak tantangan. Kita perlu kekuatan dari Roh Kudus di dalam kehidupan ini. Untuk kita dapat tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Sampai Tuhan datang kedua kali. Firman Tuhan bilang, Matius pasal 10 ayat 22 katakan, barang siapa yang bertahan sampai kepada akhir, dialah yang akan diselamatkan. Kita perlu bertahan di dalam kita mengiring Tuhan. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam kita mengiring Tuhan dalam menghadapi masa yang sulit. Sebab itu kita perlu Roh penolong, Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi segala tantangan, segala rintangan.
Kita hidup pada masa yang sukar. Nggak gampang, saudara. Kita perlu kekuatan dari Roh Kudus. Kita perlu pertolongan dari Roh Kudus. Roh Kudus akan tinggal dan diam di dalam kita. Kalau kita mau datang dengan penuh kerinduan, minta kepada Tuhan. Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, lengkapi saya dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, jamah saya dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, kuatkan saya dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya saya dapat menghadapi setiap tantangan. Bersama dengan Tuhan kita kuat. Bersama dengan Allah Roh Kudus kita kuat. Kita mampu. Roh Kudus bekerja pada hari-hari ini. Tengah-tengah gerejanya pada akhir zaman ini. Firman Tuhan bilang, Roh Kudus akan bekerja 2 kali ganda katanya. Pada akhir zaman ini. Hujan awal dan hujan akhir. Kalau yang sekarang ini kita sudah terima Roh Kudus, itu yang awal. Kita minta terus, kita tetap berdoa terus. Supaya Tuhan perbaharui kita sampai kita menerima yang dikatakan hujan akhir. Hujan awal dan hujan akhir menjadi bahagian di dalam kehidupan kita. Itu yang dibilang di Wahyu pasal 12 bilang Tuhan akan memberikan kedua sayap burung nasar. Itu hujan awal dan hujan akhir. Sayap kan berarti 2, saudara. Ya kan? Nggak mungkin sayap 1 kan? Kalau sayap 1 terbangnya susah. Harus 2, imbang. Jadinya. Yaitu hujan awal dan hujan akhir yang akan Tuhan curahkan kepada gerejanya pada akhir zaman ini. Sebab itu kita perlu berdoa. Bertekun, bersehati di dalam doa. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan, saudara. Efesus pasal 5 ayat 16 katakan dengan tidak membuang waktu katanya. Karena masa ini adalah masa jahat. Kita hidup pada masa yang jahat. Kejahatan semakin bertambah-tambah. Kasih menjadi tawar, kata firman Tuhan. Sebab itu, waktu yang ada biarlah kita mau pergunakan. Kita mau datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Datang dengan penuh kerinduan, minta jamahan tangan Tuhan. Minta kuasa Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita. Minta Roh Kudus menjamah kehidupan kita. Tuhan jamah hati kita. Tuhan ubah hati kita. Bagi hati yang keras. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, beri saya hati yang daging, Tuhan. Hati yang lunak. Hati yang menerima Tuhan. Hati yang terbuka untuk Tuhan. Biarlah Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam kehidupan kita. Menuntun kita, memimpin kita. Menolong kita, memberikan kita kekuatan. Tuhan tolong kepada kita semua. Tuhan memberkati. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat firman Tuhan. Engkau meteraikan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap pribadi kehidupan kami. Sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Engkau jamah kami. Jamah sidang jemaat-Mu Tuhan. Jamah hati mereka Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan mereka Tuhan. Jamah mereka, penuhi mereka Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, supaya mereka dapat kuat di dalam Engkau Tuhan. Mereka dapat bertahan di dalam mengiring Engkau Tuhan, dalam kami menghadapi masa yang sukar ini Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan Yesus kami berharap bersandar Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah Tuhan tempat pertolongan kami Tuhan Yesus. Kami hanya hanya berdoa kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan yang bekerja dengan kuat kuasa-Mu di dalam
dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau jamah kami semua. Tuhan memberkati semua sidang jemaat Tuhan. Mereka yang ada di rumah masing-masing Tuhan, Engkau berkati mereka. Jamah mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Kuatkan iman percaya, pengiringan kepadamu Tuhan Yesus. Supaya kami boleh tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Bertahan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Sampai Engkau datang kedua kali Tuhan. Engkau berkati. Roh Kudus-Mu bekerja. Menjamah kehidupan kami. Memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan Yesus tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudus. Kecintaan, perlindungan, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita mau berseru. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi di hari Minggu depan dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci. Akan dipersiapkan, saudara tinggal ambil perjamuan kudusnya. Tuhan memberkati. Selamat siang, Tuhan memberkati.